Ibu Kader, perkenalkan saya Dr. Birna dari Puskesmas Limboro selaku fasilitator pelatihan kader kali ini, yaitu kader PTM. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur faktor risiko PTM. Sebagaimana kita ketahui, salah satunya adalah hipertensi. Jadi untuk kali ini kita mau belajar bagaimana nantinya mengukur tekanan darah. Ini kita persiapkan alatnya. Ini adalah alat tensimeternya, ini mansetnya. Lalu kita persiapkan pasiennya. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Ibu ya. Apa Ibu setuju? Kita lakukan jengkang konsen, persetujuan. Ibu bisa bersandar, duduk bersandar. Jadi pasiennya duduk serileks mungkin, tangan tidak menggantung, lalu telapak tangan menghadap ke atas. Kita mulai masukkan manset. Masukkan manset, rekatkan agar tidak longgar. Lalu manset berada 3 jari di atas siku. Setelah itu nyalakan tensimeter dengan menekan tombol on off. Setelah menyala, kita memulai pengukuran dengan memencet tombol start atau mulai. Nah, di sini sudah dimulai pengukuran tekanan darah oleh alat. Kita menunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Ibu, saya lepaskan ya. Nah, setelah selesai kita lakukan bacakan interpretasi kepada Ibu. Nah, Ibu, jadi ini tekanan darahnya, tekanan sistolnya 115. Ada tulisan sis. Nah, tekanan diastolnya adalah 74, berarti tekanan darah pasien adalah 115/74. Terus yang di bawah ini yang ada lambang hati, ini adalah denyut nadi dari pasien, yaitu 84. Nah, untuk cara memberitahu pasien apakah dia termasuk hipertensi atau bukan, standarnya jika tekanan darah 104, tekanan darah sistol 140 sampai ke atas, berarti dia sudah masuk hipertensi atau tekanan darah tinggi. Begitu pula dengan tekanan darah diastolnya, jika 90 atau lebih dari 90 itu sudah masuk tekanan darah tinggi. Sampai di sini, apakah ibu-ibu kader ada pertanyaan mengenai cara pengukuran tekanan darah tadi? Tidak ada. Oh ya, apa sudah jelas semua? Ya. Oh ya, jadi demikianlah tadi secara singkat pengukuran tekanan darah. Mudah-mudahan ibu-ibu kader bisa melakukan dan mempraktekannya dengan baik pada saat pengukuran faktor risiko pada pasien PTM ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Limboro bersama dengan Ibu siapa Ibu? Hidayanti. Ibu Hidayanti. Ibu Hidayanti umurnya berapa Bu? 52. 52 tahun ya Ibu Hidayanti ya. Dari desa Palece Bu ya. Jadi Ibu bagaimana, lancar ditimbang tiap bulan? Berat badan? Tidak lancar. Jadi begini Bu ya, saya ini petugas promosi kesehatan Ibu dari Puskesmas Limboro, ingin melakukan ingin melihat berat badan Ibu ya, berat badan Ibu, dan kita melakukan penimbangan ini sesuai dengan mekanisme yang prosedur yang ada ya, dengan prosedur yang ada. Jadi Ibu bisa kita lihat, ini adalah timbangan ya. Ini adalah timbangan berat badan. Ini adalah alat ukur. Alat ukur ini disimpan di tempat yang rata dan menunjukkan angka yang 0 ya. Jangan sampai goyang, jadi ini tidak bisa goyang. Jadi bisa Ibu nak ya, Bisa Ibu nak. Tolong Ibu simpan HP-nya. Kalau ada ini HP-nya, kemudian sweaternya, ini sweaternya agak tebal Ibu ya, bisa dibuka sweaternya. Kemudian Ibu pakai jam tangan Ibu? Saya akan diambil juga Bu, karena itu akan mempengaruhi angka daripada berat badan Ibu ya. Jadi semuanya sudah dibuka ya, sweater, jam tangan, kemudian handphone ya. Jadi
sweater itu jam tangan, kemudian handphone atau dompet, tas itu bisa mempengaruhi hasil daripada berat badan ibu ya. Jadi silakan ibu naik ya. Ibu jangan menginjak angka yang ingin kita lihat ya, Jadi ibu pandangan ke depan lurus ya, kemudian tegak badannya, kemudian tahan sebentar ibu ya, jadi kaki ibu itu berada di tengah-tengah dan tidak menginjak angka daripada alat ukur ini. Jadi berat badan ibu 50,2 ya. Ya silakan ibu ya. Jadi berat badan ibu 50,2. Ya tolong dipakai kembali begitu kalau bisa jam tangannya dengan suternya ya. Jadi begitu tadi Bu ya untuk proses penimbangan berat badan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada ya. Usahakan ibu tiap bulan melakukan proses penimbangan untuk melihat berat badan ibu ya. Begitu Bu. Terima kasih Ibu kepada Ibu Dayanti terima kasih banyak telah membantu kami dalam dalam melihat dan melakukan penimbangan berat badan sesuai dengan prosedur ya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dari Puskesmas Liboro. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Tujuan daripada pemeriksaan gula darah sewaktu ini adalah sebagai langkah awal deteksi dini untuk mengetahui seseorang apakah menderita diabetes atau tidak. Dalam pemeriksaan gula darah sewaktu, alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama yaitu alat pemeriksa kadar gula darah atau yang dinamakan dengan glukometer, kemudian strip pemeriksaan gula darah, auto lancet, alkohol swab atau alkohol 70%, kapas, serta tisu kering. Cara pemeriksaan atau pengambilan kadar gula darah sewaktu, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita melakukan pemasangan alat pelindung diri atau dalam hal ini handscone, tes strip ke dalam alat glukometer. Maka akan muncul bahwa alat ini siap untuk digunakan. Setelah itu, ujung jari pasien kita bersihkan dengan alkohol swab atau kapas alkohol sekitar 70%. Kemudian kita keringkan. Selanjutnya kita lakukan penusukan secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Setelah itu kita usap dengan kasa steril kering. Setelah keluar darah, kita teteskan 1-2 tetes darah ke alat yang telah kita siapkan. Kemudian dilakukan pembacaan hasil di atas 200 mg, maka pasien tersebut dapat digolongkan menderita diabetes. Kemudian apabila didapatkan nilai dari 140 sampai dengan 199 miligram desiliter, maka pasien tersebut dikategorikan sebagai prediabetes. Kemudian apabila nilai kadar glukosa darah yang didapatkan adalah 100, maka gula darah pasien tersebut dikatakan normal. Itulah tadi materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, alat apa yang perlu disiapkan dalam pemeriksaan kadar gula darah sewaktu? Coba disebutkan Bapak Ibu. Yaitu alat pemeriksaan darah, kapas alkohol, dan lancet. Bagus sekali. Kemudian bagaimana cara melakukan pemeriksaan itu? Pertama-tama itu dibersihkan
kemudian ditusuk dengan lancet dan mengambil darahnya, lalu dibaca hasilnya. Bagus sekali. Terus masih ingat tidak Ibu bagaimana cara menginterpretasikan hasil yang didapat dari pemeriksaan gula darah tersebut? Yaitu jika 200 ke atas dikatakan diabetes dan 140 sampai 199 dikatakan prediabetes dan di bawah 100 dikatakan normal. Bagus sekali Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah tadi materi kita hari ini dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.